Kenapa si Taeyang menaruh ayat tersebut? Itu pertanyaannya kan. Make sense. Satu, yang kedua, kenapa ayat itu yang dipilih? Dan lu tau gak sih, fun fact juga, gue tuh baru tahu ternyata dia tuh Kristen. Coba I wanna dance, 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 dance. Wow, fantastic baby. Pernah dengar? Oke. I'm a bad boy. Ini disclaimer dulu ya, tidak bermaksud menghina, tetap apalagi menghina ya enggak, Iya. tapi tidak bermaksud kalau ada salah ngomong maafkan. Ya? Betul. Annyeonghaseyo yorobun, kembali lagi di Hello God on Topic Hot bersama dengan gue Julius Teja dan tentu saja Guru Injil Mandre Tunggal. Tolong jangan nama saya diganti sembarangan. Lah, Gara-gara konten itu ya, pendeta M itu ya, banyak yang salah kaprah loh, beneran. Dipikir kita ada pendeta M gitu ya. Iya bagus buat Iya, teman-teman iya. yang belum nonton, ditonton ya di episode sebelumnya Hello God on Topic. Jadi gitu. episode sebelumnya berbicara tentang pornografi Betul, ya. betul. Jadi ada momen di mana ada komedian M yang membeli konten dia OnlyFans. Jadi kita plesetin pendeta M, bukan lagi ngomongin pendeta. Betul. Jadi mohon dipahami dan diterima dengan santuy ya. Betul. Ya buat teman-teman yang belum nonton udah ada di Spotify juga ya kok. Iya, asik ya. Ah. Silakan buka di Spotify, Betul. di Hello God ya. Nah, makanya move on dari situ. Kok kali ini gue mau nanya lu dulu. Lu Sebentar, ini dulu. Lu yakin gak salah orang? Lu undang gua untuk ngomongin yang kayak beginian? Wah, tentu saja pendeta Mandre Tunggal sudah memiliki begitu banyak prestisius yang sangat luar biasa. Tentu saja saya mengundang seorang Mandre Tunggal. sekali Masalahnya gua nggak expertise dan Big Bang? What? Gitu. lagi. Ya makanya gue nanya lu nonton K-pop gak? Ngikutin K-pop gak? Bahkan tapi- lu tahu gak sih K-pop itu apa? Tapi gua pernah. Ini jujur. Ini Oh, iya. Ini spill dikit ya. Gua dulu waktu kerja tesis S2 di teologi dulu. Hmm, Jujurly speaking. jujur li. Jadi layar laptop gua itu di sebelah kiri adalah tesis gua. Sebelah Layar kanan. sebelah kanan adalah SNSD. Wah, saudara-saudara. Generasi SNSD. Iya. Gua generasi Blackpink. Oh gitu. Jadi K-pop tuh ada banyak generasi lah intinya. Nah itu gua nggak tahu. Nah, makanya Itu berarti lu cuma ngikutin SNSD doang nih? Iya, karena hari itu lagi rame kan. Lagi rame karena di kampus. Jadi di kampus ada temen yang bilang, kok lu udah pernah nonton ini nggak? Apaan? Nih gue tunjukin. Seru juga gitu kan ya. Musiknya asik. Oh. Nah karena musiknya asik, terus gue pikir ya oke lah sambil kerjain tesis daripada ribet sendiri, gue dengerin. Oke, bagus. Bisa dibayangkan ya kalau Andre generasi tahun berapa. Enggak lah, nggak boleh gitu ya guys. Nah, berarti lu tahu Big Bang nggak? Big Bang gue Big Bang. denger, gue tahu. Iya, Cuman itu awal gue mula, nggak alam semesta. bukan orang yang menonton videonya. Cuma tahu doang. Alam semesta, Big teori Bang. Big Bang maksud lo? Betul, bukan ya, Big Bang K-pop. Big Bang K-pop Iya. lagunya tuh sempet ngehits pas zaman-zaman gua SMP. Coba dong, lagu apa dong? Nih, Salto gua Fantastic inget. Baby itu yang Ayo paling coba. terkenal. Kayak I gitu. wanna dance, 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 dance. Wow, Fantastic Baby. Pernah dengar? Terus lanjutin. I'm still alive. I'm still alive. Tahu nggak? Pernah dengar nggak? Nggak yakin. Yaudah, Lagu satu lagi. Oke. I'm a bad boy. Pernah dengar nggak? Terus. Gua nggak tahu liriknya. Pokoknya mereka tuh terkenal banget pas awal tahun 2010-an, 11-an, mereka terkenal banget. Gua Tapi salah kayaknya satu orang iya yang ya. ngikutin. Oh gitu lo Gua ikutin. salah satu orang yang ngikutin. Gua bukan orang yang terpapar dengan yang gitu-gitu sih. Gua lebih terpapar SNSD. Oke, berarti lu tahu nggak kalau baru-baru ini Big Bang tuh barusan comeback. Nah, itu gue nonton videonya. Iya, Karena rame nih Iya, kan. trending nomor 1. Iya, Sempat trending trending nomor nomor 1 mingguan mereka comeback karena 2015 mereka Comeback tuh karena bubar. karena 2015 jadi sempat bubar. vakum Sempat 7 vakum. tahun dong ya. Wih, ya udah 7 Gila, tahun nih. 7 tahun ya. Gila, di otak gue tuh masih 2020. 7 tahun masa kelimpahan, 7 tahun masa Bagus, kekeringan. bagus. Oke, 7 tahun. lanjut. Make Jadi sense. sebenarnya gini, podcast ini sebenarnya kita buat untuk siapa sih? Untuk Hello God, untuk teman-teman semua dong, ya nggak sih? Kayaknya buat teman-teman yang gini, sekarang kan seringkali gini, kayaknya kalau penggemar musik Korea, K-pop itu kayaknya nggak rohani gitu. Betul. Nggak juga. Enggak juga. Iya. Salah.
kita bisa membahasnya dari sisi rohani, dan kali ini kita akan membahas makna rohani dalam video comeback Big Bang. Big Bang. Masalahnya nih kok, ini pas banget. Apa tuh? Kalau lu bilang lu udah nonton, berarti lu tahu ada satu ayat Alkitab yang ada di video Big Bang itu, di video comebacknya itu. Iya. Gue gak nyadar loh. Gue butuh 2 kali nonton, gue baru nyadar. Oh gitu? Ada ayat. Kalau gue sekali nonton gue udah nyadar. Karena Ayatnya lu udah yang ngomong. Mazmur 30, ayatnya yang ke-11, saudara-saudara 30 ayat semua. 11, ayat 12. Mau lu yang bacain atau gue yang bacain atau teman-teman di rumah cari sendiri? Lu yang baca deh. Oke, seperti ini kira-kira nanti ayatnya di video tersebut buat teman-teman yang nggak tahu ini seperti ini. Ya, oke, silakan. Oh, gua ya? Iya kan, lu baca. Oh iya bener. Nih teman-teman, jadi di bagian awal videonya, teman-teman sebenarnya bisa nonton sendiri ya. Di situ ada ayat Alkitab dipajang di video itu. Bukan dipajang ya, ditunjukin. Tentu saja kita buka di Alkitab HelloGat ya. Di aplikasi HelloGat ada Alkitab. Haleluya. Mazmur 30 ayatnya yang ke-11, saudara-saudara. Mari kita baca bersama-sama. Enggak ya, bukan hamba Tuhan. Kayak gue salah buka alat deh. Ini dia. Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku Tuhan. Jadilah penolongku. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Cocok jadi hamba Tuhan. Sebenarnya secara teknis itu Mazmur 30 11 sampai 12. Iya. Cuma di video ngomong-ngomong gue potong sedikit, kalau teman-teman buka Alkitab HelloGat, di dalam Mazmur tersebut teman-teman udah bisa menemukan renungannya. Betul. Iya. Jadi kalau teman-teman mau tahu maknanya apa sih, bisa dilihat. Ada renungannya, ada videonya. Itulah kerennya HelloGat, Alkitab HelloGat. Silakan download sekarang. Bagus. Terima kasih Pak Mandre Tunggal. Yoi. Jadi di video itu kalau teman-teman udah nonton sampai habis, mereka tuh harusnya berlima. Lu nontonnya cuma berempat kan? Iya. Nah, mereka gue juga nggak tahu dari awal Big Bang itu berapa. Yang gue tahu Big Bang itu ledakan supernova. Bagus. Gitu bukan Big Bang yang onah. Okay. Ini kita ngomongin Big Bang K-pop. Dulu tuh ada 5. Nih gue sebutin member aja biar lu tahu ya. Ada G-Dragon, T.O.P. G-Dragon gue tahu tuh nama itu. Oh iya. Gue tahu. Oh, karena dia mungkin doang. lebih terkenal. Lebih terkenal kali ya, paling terkenal. Mungkin. G-Dragon terus T.O.P. Top. Seungri. Daesung. Sama Taeyang. Oke. Nah, lu mohon tahu maaf ya para fans VIP kalau salah ngomong. Betul. Ini disclaimer dulu ya, tidak bermaksud menghina, tetap apalagi menghina ya enggak, tapi tidak bermaksud kalau ada salah ngomong maafkan. Betul. Ya? Mungkin nanti bisa diajarin juga ke kita. VIP merapat. Nah, di video itu yang bagian pertama yang ada ayat Alkitab itu Taeyang. Oh, iya. Di antara member-member yang lain, Taeyang yang ada ayat Alkitabnya. Jadi gua riset. Jadi cuma satu tuh ya ayatnya ya? Iya, cuma satu ayatnya. Gua riset. Di video itu ternyata banyak banget men yang review. Banyak banget orang-orang yang bikin video review. Dan semuanya tuh rata-rata ngomongin hal yang sama. Ini tuh mereka ngomongin 4 musim. Wih, comeback, tapi kok sedih banget videonya. Jadi gue juga denger tuh katanya orang mereka bilang Big Bang mau pamit gitu ya. Padahal kan udah vakum 7 tahun. Betul. Dan pas comeback ngeboom. Comeback mau pamit lagi. Apalah. Jadi kita nggak ngomongin soal masalah pamit gak pamit lah. Betul. Ya. Oke. Kita ngomong soal mereka. Jadi sebenarnya nih Big Bang ini punya masa lalu atau masa-masa yang sulit. Cukup sulit ya. Di antara 7 tahun kesuksesan mereka, ketenaran mereka, banyak lagu, mereka tuh menghadapi masa-masa yang menurut gue cukup sulit. Bagaimana mungkin ketenaran terus menghadapi masa sulit? Masa sulitnya tuh dirangkum dalam berbagai macam kasus. Ada yang terlibat dalam kecelakaan, ada yang terlibat dalam obat-obatan, ada yang terlibat dalam seksualitas dan sebagainya. Oh, ada juga. Ada. Okay. Dan banyak orang tuh satu sisi, ini gue dengar dari berita juga ya. Banyak orang satu sisi kayak kenapa? Banyak loh yang suka sama lu. Public figure terkenal. Tapi kenapa lu terlibat gini-ginian gitu? Banyak yang ngomong gitu. Gue kan salah satu yang bukan ngikutin. Tapi semenjak kemarin meledak itu, mereka keluarin lagu baru, gue baru tahu ternyata ada loh berita ini. Okay. Ternyata mereka menghadapi loh masalah kayak gini. Dan di otak gue tuh kayak,
gila ya. Mereka tuh ekspektasi dari orang-orang kok itu tinggi banget. Fansnya. Fans dari fans-fansnya, Jadi dari ekspektasi publik terhadap public figurnya itu tinggi sekali. tinggi banget. Wajar lah. Ya gue nggak tahu sih. Cuma satu sisi tuh gue ngerasa kayak banyak loh yang kayak, mereka tuh jagoan kita, mereka tuh public figure kita, masa kayak gitu. Maksud gue masa kayak sampai terlibat gini-gini. Padahal kan satu sisi they're living their own life as a human. Betul banget. Itu penting tuh ya, karena itulah fenomena yang terjadi itu. Ketika ada public figure, kita berharap public figure itu sempurna tanpa sadar. Ya. Tanpa sadar. Ternyata mereka cuma manusia biasa. Betul. Di satu sisi mereka manusia biasa, dan lu tau gak sih, yang gue rasain ketika gue nonton adalah si seorang Taeyang ini yang tadi ada ayat Alkitab, tuh ada juga yang banyak review mereka tuh sebenarnya pengen berdamai Dengan masa lalu mereka. masa lalu. Oke, makanya lagu itu kalau lu perhatiin baik-baik ada 4 musim tuh kok. Semi, panas, gugur, dingin. 4 musim di dalam hidupnya. Tapi pertanyaannya kan begini, kenapa si Taeyang, gue ngomongnya bener gak sih? Bener, Taeyang ya? Taeyang. Pakai H nggak? Taeyang. Taeyang ya? Taeyang. Kenapa si Taeyang menaruh ayat tersebut? Itu pertanyaannya kan. Make Satu, sense. yang kedua, kenapa ayat itu yang dipilih? Di antara segala ayat yang ada di Alkitab. Menarik ya. Ya, Mazmur. Coba kalau kita lihat lagi ayat itu mengatakan begini, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Jadi ada satu ide bahwa ada shifting nih. Sang pemazmur mengatakan ada shifting. Shifting pertama itu adalah ketika ada peratapan, terus kemudian menjadi Kebahagiaan. menari-nari. Oh, menari-nari. Kok malah jadi Kan kebal? menari-nari bahagia. Iya, jadi ada 2 fase nih. Fase meratap yang kemudian jadi menari-nari. Lalu kemudian dikatakan kain kabung dibuka, lalu pinggangnya diikat dengan sukacita. Jadi Mazmur ini secara sederhana mengatakan bahwa inilah nyanyian seorang yang melihat bahwa masa-masa lalu yang berat itu sudah lewat. Masa lalu yang berat sudah lewat dan sekarang ada satu masa baru atau season baru atau fase baru yang bahagia. Nah, itu mungkin jadi refleksinya si Taeyang tentang perjalanan hidup mereka atau mungkin perjalanan hidup Taeyang secara pribadi juga ya. Nah, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur. Jadi bisa jadi Taeyang memang sedang menyanyikan sesuatu melalui ayat ini. Dia ingin kasih tahu bahwa inilah syukur gitu ya. Make sense. Keren juga ya. Make sense. Itu make sense loh, itu keren. Dan lu tau gak sih, fun fact juga, gue tuh baru tahu ternyata dia tuh Kristen. Iya. Itu gue baru tahu. Iya, karena Oke. Berarti ayat ini nggak asal tempel ya. Iya, nggak asal tempel. Nggak asal tempel. Berarti ayat ini keluar dengan purpose nih, dengan satu tujuan nih. Dan Taeyang memang menaruh ayat itu mungkin untuk merefleksikan perjalanan hidupnya dia ya. Gue rasa satu sisi itu keluar dari hati. Asik. Wajah. Yang keluar dari hati. Keluar dari hati. Asik. Masalah-masalah kayak gitu sih kok. Masalah-masalah kayak gitu menurut tuh gampang gak sih kalau mereka tuh buat lepas dari itu? Kita lihat dari time span 7 tahun loh. Mereka tuh nggak muncul 7 tahun kemudian akhirnya comeback. Sekali lagi mungkin bisa salah ya, gue bisa salah, tapi once again mungkin teman-teman VIP bisa mengecek atau teman-teman yang ngikutin bisa tulis komen di bawah sebenarnya 7 tahun itu apa yang terjadi dengan Big Bang, bisa dituliskan mungkin supaya jadi tambahan buat kita gitu ya. Once again karena kita memang nggak tahu, tetapi entah apakah 7 tahun itu masa vakum karena mereka mengalami kelelahan, entahkah 7 tahun itu masa vakum karena mungkin mereka sibuk dengan kerjaan masing-masing ya. Karena dengar-dengar katanya mereka karir solo ya masing-masing. Iya. Iya nggak sih? Iya. Beberapa ada yang bikin lagu baru. Itu gue sempet dengar. Bukan beberapa minta lu nge-MC-in. Enggak ya. Saya sih berharapnya begitu. Cuman bahasa Koreanya belum bagus nih. Nah, once again kita nggak tahu dah selama 7 tahun itu gimana. Tapi kalau lihat dari keseluruhan MV-nya ya, music videonya, kita bisa melihat masing-masing tuh punya cerita tokoh-tokohnya tuh ya. Iya. Taeyang punya cerita, siapa punya cerita, dan kayaknya memang ada masa struggle, masa pergumulan, masa berat dalam perjalanan karir bermusik mereka sebagai Big Bang atau entah solo.
Nah, masa bergumul itu yang menjadi satu masa di mana si Taeyang akhirnya berefleksi bahwa ya masa berat itu juga lewat dan sekarang ada ada nyanyian syukur, ada rasa syukur gitu ya. Musim yang baru, saudara-saudara, musim yang baru. Kayaknya si Taeyang itu juga dia nyanyi, kalau kelihatan dari teman-teman bisa lihat ini ya di layar ini. Teman-teman bisa lihat bahwa itu ada dia duduk di bunga-bunga bermekar. Bunga. Kayaknya itu musim spring gitu ya. Iya ya, harusnya musim spring. Jadi kayak ada harapan baru begitu ya. Tahun yang baru. Iya. Gitu. Kayak gitu sih. Kurang lebih kayak gitu. Kayak gitu sih ya. Lu tau gak sih, pas gua juga nonton video ini tuh gua ngerasa, oh mereka juga manusia loh. Iya. Mereka sama loh kayak kita yang ada di sini nih. Gua sama lu deh, kita tarik kecil gua sama lu. Emang kita nggak ada apa masalah-masalah kayak gitu. Emang beda levelnya. Tapi satu sisi kita juga menghadapi masalah sama kayak mereka menghadapi masalah, dan bahkan mereka masalahnya tuntutannya lebih gede. Iya. Kadang-kadang kita mesti ngakuin ya bahwa kadang kita rasa enak ya kalau misalnya kita tuh jadi orang yang terkenal, punya banyak uang, banyak fans, kayaknya bahagia. Bahagia karena hidup di-recognize orang, hidup dikenal orang gitu ya. Bahagia karena famous, siapa sih yang enggak? Ya enggak juga sih ya, tapi banyak orang pengen dapat famous ya. Betul. Mau famous. Terus kemudian punya banyak uang. Karena famous, terkenal itu kayaknya similar dengan banyak job, banyak kerjaan, banyak uang gitu. Tergantung juga sih, lu terkenal karena banyak kasus juga bisa. Ya. Tapi kadang kita berpikir bahwa hidup kayak begitu tuh it's a life's perfection ya. Perfect gitu. Itu kayaknya hidup tuh perfect. Tapi sebenarnya ternyata dalam hidup yang perfect itu akhirnya kita menemukan satu fakta bahwa kelihatannya apa yang di luar perfect, tapi dalam hati kita nggak siap menerima perfection itu. Perfection itu apa sih kok? Perfection. Kesempurnaan ya. Iya benar, semua juga tahu. Maksud gue. Jadi maksudnya kayaknya hidup tuh sempurna seperti yang kita expect on, tetapi kadang-kadang hati kita nggak siap untuk menghadapi atau hidup di dalam apa yang kita expect on. Andre Tunggal, saudara-saudara. Ya. Kan orang bilang gini, kita tuh berharap, kita punya ekspektasi. Ekspektasi kita apa? Ekspektasi tentu kan berdasar dari keinginan kita, harapan kita, dan apa yang kita anggap ini yang menyenangkan, ini yang benar, ini yang saya butuhkan dalam hidup. Sebagai contoh, misalnya contoh aja nih, jam. Iya, jam. Gue beli jam digital. Gitu. Ini jam misalnya ini jam katakanlah ya, misalnya harganya adalah jam ini dipromosikan, diiklankan, wah mereknya merek terkenal begitu ya. Terus kemudian gue, wah gila ya mereknya terkenal. Terus kemudian jam ini menawarkan gimmick-gimmick yang sebagai macam. Terus kemudian gue, wah kayaknya kalau gue pakai jam itu gue bakal bener nih, gue butuh tuh jam itu gitu kan. Gue butuh jam itu karena jam ini canggih, jam ini bisa ngejawab telepon, jam ini gue bisa balasin WA orang, jam ini even gue bisa liatin semua, bahkan jamnya bisa gerak-gerak kalau misalnya HP gue ketinggalan. Fitur gitu kan ya. Terus kemudian gue lihat harganya, harganya berapa? Ini contoh 1 miliar. 1 miliar gede amat. Jam contohnya misalnya harganya 50 juta gitu ya. Oke. Wih 50 juta, wah jam ini ternyata menawarkan prestis juga. Akhirnya apa? Kita beli. Nah, kita berpikir dengan menggunakan jam ini saya bahagia. Kan? Kita berpikir kalau saya menggunakan jam ini saya bahagia. Kenapa saya bahagia? Karena jam ini memenuhi kebutuhan saya. Jam ini memenuhi ekspektasi saya. Bahkan jam ini menaikkan citra saya di depan orang. Karena wah 50 juta men gitu kan ya. Iya nggak? Yeah. Tapi ternyata ketika kita pakai itu jam, biasa aja. Feel the same. really. Mungkin awal-awal seneng. Satu hari pertama, 1 minggu pertama itu jam kita mesti jaga. 1 minggu pamerin ke gereja. Pamer kemana-mana gitu ya. Kalau foto begini. Kalau khotbah angkat tangannya bukan gini. Gini. Kacau. Iya, jam. Jadi kita menaruh kebahagiaan kita pada jam itu. Tapi ketika ternyata setelah kita pakai, kita mesti jujur mengakui bahwa ternyata fitur-fitur yang kita butuhkan, mungkin some of them kita butuhkan, sebagian enggak juga. Kita mesti mengakuin itu. Kita akhirnya menemukan ternyata punya kelemahannya ya.
gitu. Wah. Ternyata pakai jam begini bukannya gampang hidup gue, ternyata tahu-tahu baterainya habis misal gitu ya. Ternyata setelah kita pakai, ternyata gue pakai juga mungkin gue akan kelihatan seperti a man with jam yang harganya 50 juta, tapi does anyone know about the struggle I had in my personal life, private life? Apakah orang tahu? Belum tentu. At the end kita tuh seperti mau tampil dengan kosmetik dan make up di luar. Tapi pada akhirnya engkau akan kembali ke kamarmu sendiri, mencuci muka dan lihat wajahmu apa adanya di depan cermin. Yang ganteng. Kayak saya. Iya. Ya lanjut. Pada akhirnya engkau akan lihat jerawatmu, pada akhirnya engkau akan lihat kerutan, lihat noda. Seperti orang yang pada dasarnya akhirnya dengan dirimu sendiri, begitu. Itulah manusia. Kita berpikir bahwa kebahagiaan itu kita dapetin kalau kita punya satu posisi ketenaran dan apa. Padahal mereka ini, Teyang dan teman-temannya ini adalah orang biasa yang seketika mereka mendapatkan segala kemewahan atau lampu sorot kepada mereka, kita harus akuin bahwa mungkin kadang-kadang mungkin sisi kemanusiaan mereka belum siap dengan ketenaran itu. Makanya ada yang kena kasus ya, gua nggak baca juga sih, tapi yang lu bilang misalnya karena kasus obat-obatan atau mungkin pelecehan seksual, Maybe kurang lebih whatever, gitu ya. Karena apa? Karena ya dengan punya duit lu bisa lakuin segalanya. Ya nggak sih, Jul? Saya mau melakukan apa ya kalau punya duit? Iya. Jalan-jalan. Dengan punya duit lu bisa melakukan segalanya kan, masalahnya kan. Nah, that's the problem gitu. Tergantung duitnya berapa. Kita pikir kita bisa melakukan apapun dengan punya uang kayak gitu, dan masalahnya sekarang apakah secara mental lu siap nggak punya itu problemnya. Tergantung duitnya berapa loh kok. Kalau saya hanya punya 20.000, apalah yang saya ingin bisa lakukan. 20.000 di mana dulu, bro? Gitu. Balik ke saya lagi, jangan balik ke 20.000. Duit mereka lebih banyak dari 20.000. Iya, tentu saja. Gua rasa salah satu reason comeback mereka ini, kita jadi ngomongin comeback. Salah satu reason kenapa mereka balik gitu di antara struggle yang mereka hadapi, itu satu sisi mereka ingin meninggalkan masa lalu. Karena mungkin masa lalu yang buruk itu ya. Betul. Sebagian ada buruknya gitu. Iya, dan nggak sedikit loh teman atau orang-orang kita yang memiliki masa lalu yang buruk. Bahkan gua atau elu saat ini pun kita punya masa lalu yang buruk yang kita nggak pernah share ke orang-orang, dan kita masih sampai sekarang kebawa nih. Gua masih merasa kepahitan sama diri gua sendiri karena masa lalu gua yang sebegitu jeleknya gitu, sebegitu rusaknya, dan gue ingin kabur dari situ. Kok orang-orang yang punya masa lalu buruk kayak gitu tuh gimana sih caranya supaya lu kayak berdamai dengan diri lu sendiri? Ini tuh topik yang sering di bring up oleh banyak orang loh. Banyak orang tidak bisa damai dengan masa lalu mereka. Iya. Mungkin salah satunya adalah teman-teman kita Big Bang ini. Bukan teman ya, maksudnya saudara-saudara kita yang emang jauh, tapi at the end kita ngakuin kan mereka tuh sama kayak kita. Orang biasa yang sama-sama berusaha, yang sama-sama mencari alasan untuk hidup. Gimana sih kok? Gue tertarik dengan perkataan lo terakhir. Apa mencari alasan untuk hidup. Padahal hidup ya hidup aja, nggak ada alasan pun bisa hidup kan? Bisa. Tetapi orang yang menyadari tentang hidup itu akhirnya harus sampai pada pertanyaan, apa alasan saya hidup? Jadi itu menarik. Apa alasan pokok hidup? Iya. Maksudnya gue cuman mau komen aja ya perkataan lu, karena banyak orang tuh just hidup untuk hidup, tetapi tidak punya meaning, tidak punya arti untuk hidup. Oke, kita kembali kepada yang tadi. Dari MV-nya Big Bang, gue menemukan bahwa iya ya, mereka tuh seperti judulnya kan Still Life. Still Life itu iya nggak sih? Iya benar, Still Alive. Masih hidup. Still Alive. Jadi Still Alive itu di situ mereka munculin masing-masing kayak Taeyang, terus siapa lagi sih namanya? G-Dragon, terus Julius Teja. Bukan. Daesung dan T.O.P. apa? Nah itu mereka mewakili musim-musim, season-season. Kayak latar setting mereka tuh ada season-seasonnya. Iya. Itu menunjukkan bahwa ketika kamu menemukan bahwa kamu masih hidup,
Hidup kamu ketika dilihat ke belakang tuh ada fase-fasenya. Ada masa-masanya. Iya nggak sih? Ada masa buruk, ada masa gagal, ada masa suram gitu. Iya. Termasuk yang tadi lu mention tentang setiap orang punya kisahnya, termasuk ada kisah buruknya. Gitu. Gua kayaknya nggak yakin kalau ada orang yang hidupnya tuh kisahnya baik melulu dari kecil sampai gede. Gua nggak yakin. Ya, Kayaknya mungkin masih ada. belum manusia banget gitu Oh ya. iya benar. Kayaknya ya, Iya. ya mungkin ada yang memang dari kecil sampai gede baik-baik aja mungkin ya. Ya, tapi kayaknya kita menemukan masa-masa hidup yang buruk itu karena pada dasarnya kita tuh manusia adalah manusia yang belajar. Kita nggak bisa menyangkali eksistensi kita sebagai manusia yang harusnya manusia pembelajar, Jul. Karena kita tuh belajar. Sepanjang hidup tuh kita belajar. Apakah ada dari kita yang sejak kecil lahir udah nggak perlu belajar? Kita perlu belajar. Kita perlu belajar jatuh supaya kita bisa jalan. Kalau gitu saya sudah tahu arti. Kayaknya terlalu banyak, terlalu langka ada orang yang sekali jalan langsung bisa jalan. Iya nggak sih? 1 dari 100.000 mungkin. Ya kita Gue juga nggak yakin. Kayaknya yang namanya manusia pernah jatuh. Iya nggak sih? Betul. Kita harus jatuh untuk kita bisa mengerti bagaimana menjaga langkah kita, menjaga pace kita, menjaga keseimbangan. Karena jatuh itu bagian dari proses belajar. Lu tadi sempat mention soal dari kecil nggak ada yang punya, nggak ada yang dari kecil langsung jadi hebat, nggak ada yang dari kecil kayak tiba-tiba hidupnya enak-enaknya sampai sekarang tuh gue tiba-tiba otak gue tuh ngarah ke Alkitab gitu. Ada gak sih tokoh Alkitab yang kayak dari kecil tuh sesosok yang kayak Tuhan kasih kekuatan dari kecil dia sudah sangat luar biasa. Simpson Simpson anak Manoah. Simpson deh. Simpson anak Manoah. Oke, gue mau bring up 2 tokoh. Ya. Dua tokoh nih ya. Pertama adalah seorang yang namanya Simpson, ya, dan yang kedua adalah seorang yang namanya Yusuf. Coba perhatikan 2 tokoh ini baik-baik. Yusuf, dia adalah seorang anak yang besar dari keluarga Yakub, anak yang disayang, mungkin bisa kita bilang dimanja dan sebagainya. Tapi dia mengalami hal buruk dalam hidupnya dia. Betul. Dia dijual oleh saudara-saudaranya dan singkat cerita dia ngalamin fase yang sifatnya tuh naik turun dari anak yang tersayang terus jatuh banget ke dalam sumur, dijual sebagai budak. Literally. Dijual sebagai budak. Jatuh ke dalam sumur lebih mending daripada lu dijual sebagai budak. Karena ketika lu dijual sebagai budak, you lose your life. Oh, pada zaman itu? Iya. Ketika lu dijual sebagai budak, budak itu dianggap properti. Dan properti itu tidak punya hak hidup. Even property itu bagi orang pemiliknya itu berhak untuk dimusnahkan. Budak itu segitu. Jadi kita tuh berpikir budak kayak kita take it for granted. Enggak. Yusuf tuh betul-betul kayak lost his own life, entirely his own life, even his future. Jadi dari anak yang sangat disayang, punya segalanya, dan bahkan dibilang gue memiliki apa yang orang tua gue punya, dia betul-betul hancur sehancur-hancurnya sampai kayak dia tuh nggak ada arti lagi untuk hidup, nggak ada reason buat dia untuk hidup. You know, sebagai budak itu ada reason nggak? Bahkan dia dijual jadi budak di mana? Mesir. Pertanyaannya gini, siapakah Yakub? Sampai Yakub itu bisa kemudian, kalaupun dia tahu bahwa Yusuf itu ada di Mesir, dia bisa menginvasi Mesir. Iya kan? Yusuf dijual sebagai budak di rumah Potifar. Potifar itu adalah kepala pasukan. Siapakah Yakub, ayahnya Israel, yang bisa sampai masuk menginvasi Mesir? Jadi bagi Yusuf itu sudah tidak ada opsi apapun, Jul. Tidak ada opsi apapun bagi dia untuk mungkin gua akan diselamatkan. Gak ada. Hopeless. Betul-betul entirely hancur semua. Hancur sehancur-hancurnya. Jadi budak. Tapi kita tahu ketika dia budak, dia punya reason untuk hidup. Dia menghidupi hidupnya dengan bertanggung jawab, dengan baik. Dan kita tahu singkat cerita dia difitnah sama istri Potifar. Akhirnya dia masuk penjara lagi. Dan you know what? Ketika dia masuk penjara lagi, itu sebenarnya artinya apa? Orang yang masuk penjara di sana itu menunggu hukuman mati. Iya, itu menunggu hukuman mati. Siapa yang masuk di penjara bersama-sama dengan Yusuf? Si tukang roti sama tukang minum. Iya. Tahu gak kenapa mereka masuk penjara? Gara-gara mereka. Oh, gue ingat.
Ada di otak gue, Apa? ada di lidah gue. Gara-gara mereka dituduh konspirasi untuk meracuni Firaun kan. Firaun. Jadi sebenarnya mereka masuk penjara buat apa? Buat mati. Menunggu hukuman mati. Yusuf tuh sebenarnya masuk penjara untuk menunggu hukuman mati. You know what? Tapi dengan cara yang bagaimana Tuhan buat season hidup Yusuf akhirnya berubah di akhir. Ada masa yang indah yang Tuhan kasih buat Yusuf. Jadi lihat tuh, struggle membuat Yusuf itu mengalami satu masa-masa yang menunjukkan bahwa Yusuf, you are nothing and there is God. Wow. Keren ya? Beda dengan Simpson. Simpson itu dari kecil dia punya kekuatan. Bahkan dikatakan dia merobek mulut singa seperti mencabik-cabik anak domba. Simpson itu dalam hidup gak pernah ngalamin masalah, ya gak? Karena dia bisa membereskan masalah. Karena dia kuat. Karena waktu itu, zaman itu, apa sih yang dibutuhkan orang? Bukan karena lu bisa coding programmer. Oh, bagus. Bukan karena lu bisa TikTok-TikTokan. Oh, bagus. Zaman ini tuh butuh apa sih? Bukan karena lu selebgram, enggak. Zaman itu butuh apa untuk lu bisa survive? Power. Zaman itu butuh kekuatan dan Simpson punya itu. Coba perhatikan kisah hidup Simpson. Simpson itu ketika dia berjumpa dengan masalah pertama adalah ketika dia menikahi gadis Filistin. Terus dicari gara-gara kan? Dia bilang kurang ajar juga. Dia bakar itu ladangnya orang Filistin, orang datang dia gebukin semua. Terus kemudian dia dikeroyok sama orang-orang Filistin. Dia matiin pakai rahang apa tuh? Tulang rahang lah pokoknya ya. Tulang rahang. Dia gebukin semua. Bukan cuman itu juga. Dia kemudian tidur dengan pelacur di Kanaan. Orang kepungin dia gebukin semua habis. Jadi dia tuh hidup gak ada masalah. Literally nggak ada masalah. Kenapa? Karena dia punya modal untuk membereskan masalah itu. Masalahnya cuma satu. Tapi coba apa masalahnya? Kapan nih tentara-tentara berhenti? Sampai terakhir kena Delila kan? Iya. Waktu kena Delila, kena ketahuan dia punya rahasia, rambutnya dipotong, dicukur dan dia ditangkap dan bam, hidup Simpson berakhir. Coba perhatikan dua kontras yang sangat berbeda. Yusuf menjalani hidup dengan banyak masalah dan dia tidak berdaya. Simpson hidup ada masalah? Ada. Banyak. Beresin dengan mudah. You know what? Kisah hidup dua orang ini sangat jauh berbeda. Iya. Kenapa? Karena ketika lu nggak ngalamin kejatuhan, lu nggak ngalamin ketidakberdayaan, lu lupa diri. Simpson. Ketika lu merasa bahwa lu bisa mengatasi segala sesuatu, lu lupa diri. Wow. Dan biasanya orang yang lupa diri jatuhnya ancur-ancuran. Lu pernah dengar cerita monyet nggak? Monyet yang mana? Jadi ceritanya nih monyet nih naik ke pohon gitu kan. Dia lagi ini di pohon. Terus kemudian ada matahari sama awan. Lagi bercanda-bercandaan gitu kan. Gue lupa matahari sama awan. Awan gelap, awan badai sama awan putih. Lagi bercandaan. Tuh monyet, siapa yang paling terus mereka bilang begini, yuk kita kuat-kuatan yuk. Gimana cara kuat-kuatan? Gimana cara jatuhin si monyet? Si monyet lagi di atas pohon nih, gitu kan. Terus kemudian awan badai bilang, gua akan bisa jatuhin dia. Gimana caranya? Awan badai itu dia bikin badai, dia bikin angin kencang. Si monyet apa? Jadi peluk pohon itu dong. Wah, peluk erat. Monyetnya nggak jatuh-jatuh, Jul. Akhirnya dengan berbagai macam hujan, badai, petir, apapun semua, monyetnya nggak jatuh. Terus kemudian sang awan hitam nyerah. Nggak bisa gua. Ya udah sekarang giliran lu awan putih. Awan putih ngapain? Dia cuma tiupin aja angin sepoi-sepoi, siu gitu. So monyet jadi tidur kan di atas pohon. Tidur jatuh dia blak. Jadi cerita ini sebenarnya mau ngomongin apa sih? Cerita ini mau ngomongin bahwa lu bisa lihat gak ada keindahan dalam masa buruk dalam hidup lu. Lu jadi strong. Karena masa-masa buruk itu membuat lu strong, membuat lu kuat. Manusia cuma bisa berespon dua hal terhadap masa buruk. Lu merespon ini negatif, lu kecewa, lu marah. Lu tetap tinggal dalam kekecewaan yang sama, kepahitan yang sama.
Kita masing-masing punya masa buruk. Semua yang kita sesali pasti ada. Pilihannya cuma 2. Lu kecewa, lu marah, lu tinggal dalam kemarahan itu, lu tinggal dalam keputusasaan itu, atau lu menyikapinya sebagai keindahan yang Tuhan bikin. Keindahan yang memungkinkan lu untuk menemukan, iya, gue jadi indah, gue jadi lebih baik, gue lebih menghargai hidup lewat masalah ini, gue lebih menghargai family misalnya, atau gue lebih menghargai apa yang Tuhan kasih buat gue melalui masalah ini. Jadi selalu ada season yang indah yang Tuhan sedang kasih buat lu. Terus kan tergantung lu maknainya gimana hidup lu. Gitu. Jadi kita harus jadi monyet, saudara-saudara, iya, biar maksud kuat. lo. Enggak ya, tapi gue nangkep begitu banyak hal yang bagus, khususnya yang tadi 2 respon itu. Yang 2 respon itu menurut gue itu satu sisi adalah apa yang orang-orang hadapi di zaman sekarang. Make sense gak sih? Kayak yang respon pertama sih, menurut gue satu respon pertama tuh banyak orang saat ini ketika dia menghadapi sesuatu, dia akan kecewa. Kecewanya bukan terhadap dirinya sendiri, dia kecewa dengan situasi yang sedang dialami. Bahkan bisa kecewa sama Tuhan ya. Iya, saudara-saudara. Iya, nyalain Tuhan. Gitu. Nyalain Tuhan. Iya, maksud gue kayak kita semua tuh kan lahir dari memiliki background berbeda, status yang berbeda. Kayak misalkan kayak gue lahir jadi gue, lu lahir jadi lu, teman-teman Big Bang lahir jadi mereka dengan yang akhirnya bisa tenar, bisa terkenal dan punya banyak inilah karya-karya musik. Backgroundnya semua kan beda-beda. Tapi semua tuh kayak seringkali membanding-bandingkan. Iya. Dan akhirnya ya, kenapa sih hidup gue nggak kayak dia? Yes. Bener gak sih? Lu Kenapa iri sih? sama gue gak sih dulu? Bukan. Jujur, lu iri sama gue gak? Enggak ada. Oh, berarti kalau kayak gitu gue parafrasein. Kenapa sih gue gak jadi hamba Tuhan? Asik. Kayak G.I. Mandre. Lu jangan bilang nama gue Mandre, lama-lama gue jadi Mandre lo semuanya. Pikir gue Mandra. Iya, maksud gue tuh kayak kenapa sih hidup gue tuh tidak seperti mereka gitu. Mungkin kalau dalam kasus ini nih, teman-teman yang sering nontonin Big Bang, kenapa sih gue nggak terkenal kayak Big Bang? Gitu. Bisa begitu. Tapi di saat yang sama Big Bangnya tuh kayak kenapa sih gue nggak mau jadi orang biasa aja. Iya, kenapa sih gue nggak jadi orang biasa yang nontonin konser? Iya. Wow, serba salah ya? Iya. Serba salah ya? Iya. Ini loh masalah That's the fact of kita life. lah, fakta kita ya. Nah, jadi kita tuh sebenarnya harus bisa menerima segala musim-musim dalam hidup kita. Musim yang indah, ya tentu semua orang pengen. Oh, Musim yang dingin, mungkin gak semua orang pengen. Musim yang buruk, musim yang suram. Kita mesti menerima semua musim-musim itu dengan keindahan. Gitu. Ya, apa yang Teyang ya? Teyang kutip dalam Mazmur itu adalah itu powerful ya. Powerful dalam arti itu ingin menunjukkan sama kita bahwa whatever the season you have in your life right now, you will find beautiness at the end, at the time. Jadi intinya adalah que sera selama ada Hello God. Gue mau ngomong juga buat teman-teman yang mungkin hari ini mungkin sebagian orang hari ini menjudge lo bahwa wah lu waduh. Maaf ya, saya pakai kata ini brengsek gitu ya. Maaf ya, ngejudge hidup lu bahwa hidup lu buruk dan sebagainya. Ya, mungkin kita harus mengakui bahwa mungkin hidup kita buruk, hidup kita nggak baik begitu. Kita sebagai orang mungkin nggak mendatangkan manfaat bagi orang, malah mendatangkan banyak beban. Tetapi gue rasa ada masa dalam hidup itu yang akhirnya mengajarkan kita untuk, ya, nggak boleh hidup kayak gini terus. You're still alive. Wow. Therefore, lu harus masuk dalam masa di mana masa indah itu harus engkau create dalam hidup kamu. Engkau harus participate in masa yang indah itu, gitu. Menciptakannya dan meminta Tuhan untuk menolong kamu untuk masuk dalam masa indah itu. Jadi, nggak selamanya hidup harus sia-sia. Hidup harus bermakna.
Wah, amin saudara-saudara. Terakhir lu ngomong kayak gitu tadi barusan, gue tuh kayak mikir apa jangan-jangan teman-teman Big Bang ini sebenarnya mau mengajari kita semua kalau satu sisi mereka tuh udah lewat loh masa-masa itu. Bisa masa-masa yang mereka anggap buruk, masa-masa yang ternyata mereka seumuran gue. Coba dicek. Biasanya kalau udah masuk seumuran gue ini baru ngerti makna hidup. Asik. Iya maksud gue mereka yang sudah melalui hal itu semua, gue rasa satu sisi mereka mau menyampaikan message ke kita semua. Keren. Message-nya adalah we are still alive, so do you. Asik. Bener gak sih? Gua rasa itu penutup yang sangat indah sekali saudara dari seorang Julius Teja kepada pemirsa Hello God, podcast Hello God dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk mendownload Hello God. Betul. Ya. Di Play Store dan di App Store. Dan Hello God juga sudah ada dalam berbagai macam platform sosial media, Betul. baik itu Instagram, TikTok maupun Spotify. Betul. Silakan teman-teman saksikan konten-konten kita. Jadi teman-teman terima kasih sudah menonton episode kali ini. Kita bertemu lagi di Hello God on Topic selanjutnya. Where Hello God is always on topic. God bless you. God bless you. Stay connected with Hello God.